aja. Nunggu hancur gitu. Kan negara itu dalam konteks negara hukum itu dalam konteks teori negara hukum sudah jelas kan, bukan hanya sebagai penjaga malam doang. Betul. Tapi harus aktif gitu loh, bagaimanapun di situ ada konteks penegakan hukum, di situ ada konteks bagaimana kemudian negara mengayomi anggotanya. Nah, dalam UJN, dalam katakanlah ketentuan kan sudah jelas bagaimana posisi notaris, posisi Ikatan Notaris Indonesia ya, dalam konteks bagaimana kewenangan seorang menteri. Apa menteri menunggu bola dari organisasi? Ya sebetulnya kan tinggal ketegasan ya. Jadi karena mungkin sekarang sedang pemilu gitu ya, sedang akan pemilu, jadi iya sebetulnya kan kalau kemudian Pak Menterinya atau Pak Dirjennya punya keberanian untuk kemudian memutus, ya sudah beres. Apa nunggu menteri baru? Nah itu kan saya tidak mau berspekulasi ya. Yang penting bagaimana kemudian teman-teman anggota di tingkat bawah juga kan merasakan loh ini nggak ada PP nih. Dalam tanda petik ya, walaupun ada dua ya, tetapi kan tetap sisi yang hilang tadi sangat kerasa di anggota di bawah. Ya. Kalau nggak salah, kalau masalah kepengurusan kan Pak Dirjen pernah ngomong di Surabaya. Ya kan ngomong, gua nggak mau, dua-duanya juga gua nggak akuin kan gitu kan. Datang aja langsung ke Kumham. Iya, berarti kan seakan-akan nothing gitu kan. Dianggap nggak ada kan. Tapi begitu acara-acara oleh pengurus wilayah datang. Udah nongol. Iya, lu ngomong apa? Lu ini dalam posisi sebagai apa? Sebagai negara hukum? Apa kemudian posisinya sebagai negara kekuasaan gitu kan? Kira diundang acara datang, tapi ngapain enggak? Iya. Itu kan pengen bukan PP, Bang. Iya sama kan, penguil itu sama juga kan? Isinya kan sama kayak payung kan gitu ya. Di bawahnya ada penguil, ada pengda gitu ya. Lah, lu nggak ngawin payungnya, lu kan di atas payung ada di bawah payung adanya. Kementerian dalam masa transisi Pak, mungkin menterinya akan mundur. Itu tanggapan dari pemirsa. Iya itu tadi terlepas dari menterinya sedang sibuk kampanye atau apapun namanya. Tapi kan dalam konteks institusional itu harusnya tidak boleh kemudian katakanlah dicuekin. Lu ngapain aja gitu kan? Kalau orang sudah bilang makan. Ngapain lain? Mana wae mang gitu. Mantap. Nah, apakah mungkin gini, dari dua kubu ini berinisiasi datang bareng-bareng kali menghadap? Mungkin? Ya, saya tidak dalam posisi untuk kemudian seperti itulah ya. Tetapi kan bagaimanapun caranya, katakanlah misal dalam konteks sengketa gitu ya. Sengketa itu dalam konteks beberapa jenis kan bisa diselesaikan apakah dengan alternatif dispute resolution, apakah melalui mediasi, apakah melalui apa dan seterusnya lah ya. Jadi jauh. Itu meja hijau dan seterusnya gitu ya. Itu kan bisa berbagai cara. Nah, memang yang paling bagus dalam konteks penyelesaian sengketa itu adalah bermusyawarah. Pancasila kan sudah kemudian menjadi landasan bagaimana kemudian kita menjalankan kehidupan kita kan. Notaris juga kan dalam hal ini gitu ya, belajar P4 gitu ya, belajar Pancasila itu dimulai dengan SD. Sampai dulu ada pelataran P4 1000 jam. 150 jam. Ya bisa gitu ya. Itu kan sesuatu yang 1000 sebulan. Ya, berarti kan dengan kata lain yang namanya Pancasila itu walaupun kemudian menjadi dasar hukum tetapi tidak dijalankan. Ya, dulu kan ada GBHN. Ada P4 150 jam. Iya, ya makanya representasi dari pelaksanaan Pancasila itu sebetulnya tuh bagaimana kemudian kita bermusyawarah gitu ya. Tapi ya itu tadi karena saya adalah hanya anggota kan hanya bisa mengusulkan ya bagaimanapun kan bagaimana kemudian mereka akan menjalankannya itu yang tentu harus semuanya mendorong gitu. Kan dari Kang Wen kan sering menjadi pemateri narasumber lah ya, yang diminta. Ya sekarang itu jadi narasumber aja ditanya, "Duk, kubu mana?" Baru mau nanya. Justru saya mau nanya gini, saat lagi bukan nanya kubu mana, kamu ini Tumail. Ya makanya saya agak heran gitu loh sekarang ini. Kubu mana? Ya, tentu tidak dalam konteks kemudian nanya ke saya ya. Dia di belakangnya tuh ngomong, "Kubu mana dia? Kubu mana?" Lah masa untuk urusan yang berkaitan dengan keilmuan aja harus nanya kubu mana? Saya agak heran gitu loh. STM mana nih? STM mana gitu? Jangan-jangan nanti, wah lulusan mana gitu.
tidak pada tempat. Iya, iya. Nah, itu dampaknya sampai sebegitunya. Sampai segitunya. Makanya kemarin saya kan diminta untuk keterangan ahli di kejaksaan ya. Kejaksaan juga tentu saya tidak lihat ini kubu mana nggak pernah. Hakim nggak nanya itu kan? Nggak, di polisi juga nggak pernah saya lihat kubu mana. Hakim jadi nanya, maaf, Bapak PP Kongres atau PP KMP? Ini ada produk, sama aja diakui produknya itu oleh negara gitu dalam konteks pembuktian. Kan itu esensinya. Ya, karena kan ya, sebetulnya kalau kita mau fair, yang dilihat kan notarisnya. Iya, jabatannya, kewenangannya. Organisasinya kan hanya payungnya. Betul. Makanya itu tadi saya di awal kan sebutin. Sebetulnya apa sih yang diributin? Gagang payung. Kayaknya gagang payung kita pegang. Ya kan? Gagang payungnya satu. Yang memegang dua kan. Saya juga mungkin harus nanya ya, artinya apakah dengan menjadi ketua umum itu aktunya jadi ribuan gitu sehari gitu kan? Atau gimana gitu loh? Nah, kalau melihat terlepas dari itu, nah jadi kan harapan kamu Udin ini kan ya saya kaitkan dengan negara jadinya nih. Februari ya kita pemilu ya. Februari pemilu. Nah, harapan kamu Udin, ya ini kan harapan boleh lah ya. Sebuah harapan dengan melihat kondisi 2023, kemudian 2024, ditambah ada pemilu, dan ada tanggapan dari pemirsa, ya kan lagi mau pemilu nih. Nah, harapan Kang Udin di setelah pemilu ini apa terhadap organisasi ini? Apakah bisa melebur dengan menteri baru atau dengan pemerintahan baru? Ya bagaimanapun tentu kalau terkait dengan itu kan itu adalah arah politik kan. Nah, kita juga sudah punya UUJN sebagai grand design kan dalam konteks bagaimana politik hukum pemerintah terkait dengan kenotariatan itu kan gitu ya. Jadi hemat saya atau menurut saya memang terkait dengan katakanlah perubahan kekuasaan, perubahan pemerintahan gitu ya, tidak selalu akan kemudian berpengaruh lebih jauh gitu ya. Kalau terkait dengan katakanlah organisasi, kalau menterinya ya sama-sama aja kayak gitu loh. Kalau katakanlah bagaimana kemudian pemerintah itu dalam hal ini menteri tentu ya, katakanlah memandang bahwa INI itu tidak perlu katakanlah diinikan lebih jauh lah gitu misalkan ya. Nah kan kita ingin memang agar kemudian INI itu PPINI gitu ya, katakanlah oleh menteri itu dianggap sebagai mitra dalam konteks walaupun jabatan itu diangkat oleh menteri ya. Yeah. Tapi kan minimal dalam hal ini adalah notaris ya hampir sama dengan BPN kan, dengan PPAT ya, mitra dalam konteks pembuat akte ya, terkait dengan pendaftaran tanah. Nah, ini di Kementerian Hukum juga kan terkait dengan beberapa produk-produk itu kan memang oleh notaris, SABH misalkan terkait dengan PT ya, yayasan dan seterusnya kan itu juga kan bagaimana kemudian peran sentral notaris di dalam hal ini gitu ya. Artinya berarti kan menurut saya memang menteri harus segera atau secepatnya kemudian dalam tanda petik tadi ya terkait dengan PPN itu mau yang mana, mau seperti apa gitu. Berarti ya. Harus mengambil sebuah tindakan, keberanian mengambil sebuah sikap. Iya, apakah misalkan ya sudah lu ketemu lagi nih. Kalau dulu kan dia kemudian mendasarkan kepada yang disebut sebagai remuk nasional ya. Sehingga menjadi remuk nasional kan. Itu juga tentu kemudian harus juga diambil sikap yang tegas misalkan ya wis lu pada ketemu misal gitu ya, kalian pada ketemu nih gimana menghadap atau apapun namanya gitu ya, diambil sikap gitu loh ya. Gue liatin nih misalkan ya kata pemerintah, saya tidak dalam konteks kepada siapapun ya, pemerintah lah gitu ya, pemerintah kemudian harus memiliki politik hukum yang jelas terkait dengan bagaimana keberadaan INI itu sendiri gitu ya. Jadi jangan seperti sekarang gitu loh. Ya, tapi kalau melihat dari kerjanya notaris kan notaris itu bukan hanya perpanjangan tangan, tapi kan juga membantu negara memberikan legalisasi terhadap masyarakat rakyat Indonesia. Nah, ini kan pakai burung Garuda kan hanya notaris yang bisa pakai. Sedangkan yang lain kan tanda tanya kan, belum boleh. Nah itu kalau lihat dari sisi itu, apakah menteri Kementerian Hukum dan HAM atau negara tidak punya kepentingan terhadap notaris? Ya, kalau dalam konteks notaris, iya, mereka juga tidak menafikan itu. Tapi kan tidak diselesaikan secara segera.